Halo, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Kali ini saya khusus membuat playlist Creators Mind supaya kita semua bisa belajar tentang kehidupan seorang pembuat konten. Dalam video pertama ini, saya akan membahas tentang apa itu seorang content creator dan peranan apa saja yang dipegang oleh seorang content creator. 91% dari bisnis ke bisnis profesional menggunakan pemasaran konten sebagai bagian dari strategi mereka. Itu berarti pembuatan konten memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah usaha. Oleh karena itu tentunya dibutuhkan seorang atau beberapa pembuat konten untuk menghasilkan karya yang bisa mempromosikan produk atau jasa mereka. Seorang content creator adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi ke media, terutama dalam hal media digital. Ini berarti seorang content creator menghasilkan materi yang bisa menghibur ataupun yang mengedukasi banyak orang, terutama pengikut mereka. Konten yang biasa dibuat biasanya adalah blog, video, buku, kemudian ada lagi podcast, ada lagi gambar, foto, atau enggak update di sosial media mereka, ataupun berupa email juga bisa, dan masih banyak lagi konten yang bisa kita hasilkan. Saya sendiri fokus membuat konten di dalam blog saya, kemudian YouTube, podcast, dan juga Instagram. Kenapa sih saya memilih untuk menjadi seorang pembuat konten? Pertama-tama karena saya ini orangnya nggak bisa diem. Jadi saya ini selalu ingin menghasilkan sesuatu, ingin membuat sesuatu, dan saya punya imajinasi yang cukup tinggi. Kemudian saya juga banyak belajar banyak hal dari pengalaman hidup saya dan juga dari buku-buku yang saya baca. Saya ingin bagikan itu kepada orang lain juga. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk menulis di blog saya dan juga membagikan inspirasi di dalam post Instagram saya. Sampai akhirnya saya belajar fotografi, saya belajar videografi yang membawa saya ke dalam YouTube dan juga ke dalam dunia podcast pada akhirnya. Semua orang bisa menjadi seorang pembuat konten. Kalau nggak percaya, kalian bisa lihat Instagramnya mama saya. Di sana penuh dengan konten-konten masakan dia atau foto-foto dia. Cuma ada yang membedakan dari seorang pembuat konten yang biasa dengan pembuat konten yang luar biasa. Pada kenyataannya, untuk menjadi seorang pembuat konten yang luar biasa membutuhkan usaha dan waktu yang tidak singkat. Dibutuhkan kemampuan untuk berpikir kreatif, untuk bisa mengatur, untuk bisa menganalisa, dan juga disiplin yang tinggi. Karena mereka harus rutin membangun personal brand mereka sehingga para pengikut mereka bisa percaya sama mereka. Itulah sebabnya seorang pembuat konten seperti saya banyak dihargai oleh perusahaan-perusahaan ataupun orang-orang yang meminta jasa kita. Dihargai di sini berarti dihargai beneran ya, dalam hal materi, dalam hal uang, maupun dalam hal produk diberikan seperti itu. Tapi itu di lain pembahasan saya tentang bagaimana menjadi seorang content creator, tentang bagaimana kita melakukan personal branding kita. Itu nanti saya akan bahas di video-video yang lain. Tapi di video ini saya mau fokus dulu ke dalam arti dari seorang content creator dan juga peranan penting dari sebuah konten. Oke, yang pertama, konten menggerakkan para pengikut mereka untuk mengambil tindakan. Kita semua mau produk kita atau jasa kita dibeli oleh orang lain. Mau kita sebagai seorang pemain musik, atau kita sebagai seorang videografer, mau pengusaha pun, kita mau supaya barang-barang kita bisa dijual, bisa dibeli orang, atau jasa kita bisa dipakai orang. Nah, supaya orang-orang ini bisa notice dengan produk kita, dengan jasa kita, maka kita perlu memasarkan produk kita, memasarkan brand kita kepada mereka, sehingga mereka bisa tahu dan mereka bisa beli dengan produk kita dan jasa kita. Orang-orang nggak akan pernah tahu dengan brand kita kalau kita sendiri nggak pernah memasarkan brand yang terkait. Contohnya, saya ingin memasarkan produk jam tangan favorit ini. Bagaimana kalian bisa tahu ada jam tangan merek favorit kalau saya nggak pernah foto jam tangan ini, kalau saya nggak pernah bikin video jam tangan ini, kalau saya nggak pernah memasarkan atau mengiklankan jam tangan favorit ini. Tapi sebaliknya, jika kalian misalnya sudah percaya dengan saya dan suatu hari saya latihan dengan alat gym merek tertentu,
Kemudian pas bener kalian lagi mau mencari alat gym, atau kalian mungkin tergiur atau terinspirasi untuk latihan dengan melihat saya, kalian biasanya akan pertama-tama bertanya kepada saya, produk apa itu, beli di mana, bagus gak? Kalian akan bertanya-tanya, dan setelah saya jawab dan kalian yakin, biasanya kalian akan memutuskan untuk membeli brand tersebut. Hal ini biasanya juga berlaku untuk makanan, untuk fashion, untuk gadget, atau apapun itu. Jadi, konten yang menarik akan menarik orang lain kepada brand yang terkait. Konten adalah inti dari sebuah brand. Kontenlah yang akan menuntun orang, menuntun para pelanggan yang berpotensi untuk menjadi pelanggan setia kita. Manusia membeli dari manusia lain. Jadi kalau kita menceritakan brand kita kepada orang-orang, maka lama-kelamaan kepercayaan mereka akan mulai dibangun. Mereka akan mulai percaya kepada kita. Dan lama-kelamaan saat kita mengatakan sesuatu dan mereka percaya, mereka bisa membeli dari kita. Oleh karena itu, sangat penting kita menggunakan tulisan, ataupun gambar, dan visual untuk menceritakan brand kita. Itu yang pertama, konten menggerakkan orang untuk mengambil tindakan. Yang kedua, konten menghubungkan kita dengan target pengikut. Contoh misalnya, saat kita punya website dan ada pendatang baru datang ke website kita, mereka akan melihat, oh di website ini ada cerita tentang siapa kita, apa yang kita tawarkan, kemudian bagaimana pengalaman kita, apa aja testimoni orang lain terhadap kita, dan para pendatang baru ini bisa menghubungkan diri mereka dengan konten kita, dengan diri kita. Dan ini juga berlaku untuk blog kita, untuk podcast, ataupun YouTube dan sosial media lainnya. Setiap blog yang saya tulis itu mengandung cerita dan pengalaman saya. Kemudian cerita dan pengalaman saya itu bisa mengajarkan juga kepada para pembaca. Nah, di saat seperti itulah saya mulai membangun hubungan dengan mereka. Kalau misalnya saya menulis sebuah cerita tentang perjuangan saya yang bisa dikaitkan dengan perjuangan para pengikut saya, maka saya sedang menunjukkan bahwa saya mengerti tentang perjuangan mereka, saya mengerti tentang kehidupan mereka. Akhirnya mereka akan percaya pada kita, karena kita ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap mereka. Jadi, konten menghubungkan kita dengan para pengikut. Yang terakhir, yang ketiga, konten membagikan apa yang spesial dari brand kita. Saat kita membuat konten, kita bisa menggunakan suara kita sendiri untuk menceritakan brand kita. Kemudian kita kasih tahu apa yang spesial dari brand kita, apa yang membuat kita berbeda dengan brand-brand yang lain. Ini berarti membawa kita kepada alasan, tujuan kenapa sih kita membuat konten ini, kita mau melakukan apa sih. Kalau saya, karena tujuan saya ingin berbagi kehidupan, berbagi pengalaman saya, berbagi pengetahuan yang saya dapat. Sebenarnya nggak masalah kalau kita mau buat konten untuk mendapatkan uang. Tapi kembali lagi, apakah konten kita itu memberikan value yang baik? Karena banyak konten-konten sebenarnya yang menurut saya itu value-nya nggak ada, malah value-nya merusak, seperti itu. Kemudian harus ada peningkatan kualitas dari konten yang kita buat. Yang dulu sampai sekarang harus ada peningkatan terus-menerus. Jangan cuma stagnan yang gitu-gitu doang. Makanya ada perbedaan harga antara follower 1000, follower 10.000, ataupun 100.000. Karena mereka yang punya follower lebih banyak, mereka lebih berusaha untuk membangun brand mereka, untuk memberikan value kepada para pengikut mereka, sehingga para pengikut mereka ini lebih percaya kepada mereka dan mau mengikut mereka. Dan itu butuh proses yang tidak mudah dan tidak singkat. Jadi, hargailah para pembuat konten ini. Yes! Itu dia 3 peranan penting dari sebuah konten. Yang pertama, konten menggerakkan orang untuk mengambil tindakan. Yang kedua, konten menghubungkan kita dengan target pengikut kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, konten membagikan apa yang spesial dari brand kita. Semakin kesini, kita tahu bahwa peran digital itu sangatlah besar. Oleh karena itu, untuk memasarkan produk kita atau jasa kita, kita perlu mereka yang berpengalaman dalam membuat konten. Mereka-mereka inilah yang membangun hubungan dengan para pengikut mereka dan terus menghasilkan konten-konten yang memiliki value yang baik. Jadi, jangan anggap remeh seorang content creator. Sampai jumpa. Terima kasih kepada jam tangan favorite dari Clocker Store.